Ya, halo semuanya, selamat datang di Tiang Jauh Podcast Bola untuk semua dari bola adalah teman. I'm your host, Popo Kusen, bukan pandit. Dan seperti biasa hari ini kita akan ngebahas Liga Inggris pekan lalu sekaligus mempreview pertandingan Liga Inggris buat weekend ini ya. And ada banyak pertandingan seru sebenarnya di weekend kemarin itu. Ada big match Liverpool lawan City, ada Tottenham lawan Aston Villa, ada Chelsea lawan Newcastle juga. Jadi sebenarnya banyak pertandingan yang akan kita bahas sih. Langsung aja kita mulai, kita bahas pertandingan Premier League pekan lalu. Nah, yang pertama tentu aja adalah Liverpool melawan Manchester City. 1-1 ya, ini di Anfield. Dan di sini kita ngelihat Liverpool ini ternyata bagus ya mainnya walaupun masih belum full tim ya. Dan salah satu pemain mudanya Liverpool, si Jarell Quansah, gue juga gak ngerti. Itu dia mainnya tenang banget men, walaupun masih muda tapi kayak udah ada mateng gitu mainnya dia. Dan meskipun dia ada satu semi blunder ya yang bikin timnya hampir kebobolan, tapi Klopp lagi-lagi menunjukkan kalau dia itu memang kalau mengembangkan pemain itu memang jago gitu. Sementara di pihak Man City ada drama kecil antara Kevin De Bruyne dan Pep Guardiola. Jadi De Bruyne itu kan diganti ya, dia digantinya lumayan awal gitu di babak kedua dan De Bruyne kelihatan gak senang diganti. Tapi Pep sendiri bilang di press conference akhir pertandingan bahwa dia gak ada problem sama sekali sama De Bruyne. Malah dia suka ngelihat De Bruyne bete kalau diganti, karena itu menunjukkan bahwa berarti De Bruyne ini akan lebih termotivasi di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan Guardiola nggak ada masalah sama itu. Dia juga bilang nggak ada keretakan hubungan juga sama dia. Nah, sekarang kita ke Tottenham lawan Aston Villa. Tottenham membantai Aston Villa 4-0. Jujur ini di luar dugaannya. Si Son Heung-min jago banget, 2 assist 1 gol. James Maddison juga akhirnya ngegolin lagi setelah kembali dari cedera. Dan kalau kita lihat di klasemen Liga Inggris sekarang, Tottenham sekarang ada di peringkat kelima, beda 2 poin dari Aston Villa di peringkat keempat, tapi Tottenham menyimpan 1 pertandingan. Jadi saat ini nasib lolos tidaknya Tottenham ke Liga Champions ada di tangan mereka sendiri. Ngomong-ngomong soal Liga Champions, Man United, Ten Hag bilang kalau dia masih akan berjuang untuk meraih posisi keempat sekaligus meraih jatah tiket Liga Champions Inggris yang langsung, karena kan bisa aja peringkat kelima ya kalau koefisiennya Inggris meningkat. Tapi Ten Hag bilang mereka masih akan berjuang. Nah, sebenarnya Everton lawan Man United ini walaupun Man United menang 2-0 lewat 2 penalti yang memang penalti, tapi Everton punya banyak peluang emas, men. Gue bilang ini kemenangan MU yang sebenarnya nggak nyaman gitu walaupun skornya 2-0. Dan kalau lihat ini, gue jadi Sean Dyche sih, gue tetap optimis ya kalau Everton ini akan bisa mengamankan posisi mereka dari degradasi. Sekarang Everton ada di peringkat 16, beda 4 poin dari peringkat 18 yaitu Luton, tapi Luton menyimpan 1 pertandingan. Jadi ya 1 poin di atas degradasi. Padahal nih Everton udah ngefur loh, dia dipotong poinnya kan gara-gara financial fair play. Ngomong-ngomong soal zona degradasi, ada 1 tim juga yang di luar dugaan walaupun sekarang udah pekan ke-28 tapi masih belum lolos dari zona degradasi, dari pertempuran degradasi ini, yaitu Brentford. Brentford ini memang lagi sial ya, mereka cuma menang 3 kali dari 14 pertandingan terakhir. Dan walaupun Ivan Toney balik lagi, tapi itu belum cukup buat membawa Brentford ini keluar dari formnya yang buruk. Nah, pertanyaannya adalah apakah Brentford ini masih punya cukup kepercayaan diri untuk bisa berbalik dari situasi ini. Ya, kita tunggu aja nanti ya, karena gue jujur pengen Brentford tetap di Premier League sih. Soalnya dia salah satu tim yang menurut gue tuh enak buat ditonton gitu. Jadi gue pengen dia tetap bertahan. Kalau Sheffield sama Burnley ya udahlah, gue juga males nonton mereka gitu karena mainnya bertahan banget kan. Terus ada Brighton yang kemarin menang 1-0 lawan Nottingham Forest, kesulitan walaupun Nottingham Forest ini kan tim jelek ya, tim papan bawah ya. Nah, kita ngelihat Brighton ini ada potensi memang untuk bisa bangkit lagi, cuman memang kayaknya mereka itu terpecah sama Europa League sehingga performanya jadi menurun di Europa League. Untungnya dalam tanda kutip mereka kalah kan sama Roma di 4-0, jadi sekarang mereka bisa fokus lagi ke Liga dan berjuang untuk bergabung dalam
perebutan tiket Eropa, walaupun sulit sih karena mereka sekarang beda 11 poin sama peringkat 5 untuk lolos ke Europa League. So kayaknya sulit. Tapi yang menarik dari Brighton ini adalah si Ansu Fati sih. Gue bilang kalau Ansu Fati ini akhirnya bisa beradaptasi dengan bagus, itu potensi untuk menarik untuk dilihat. Kemudian terakhir ada Chelsea lawan Newcastle ya 3-2. Ini di luar dugaan Chelsea ini berhasil menang, dan yang gue suka adalah si Cole Palmer ini. Jadi Cole Palmer ini kan memang dulu pemainnya City, dan dia emang menurut Guardiola sebenarnya yang bikin Cole Palmer nggak bisa main terus di City itu adalah karena di City ada Phil Foden. Jadi Guardiola nggak bisa menahan Palmer karena dia ngerasa kalau Palmer ini juga butuh main. Jadi akhirnya dilepas ke Chelsea, dan terbukti kalau Cole Palmer ini jadi salah satu pemain kunci Chelsea yang hebat banget. Dia baru gabung Chelsea di game week ke-7 ya, tapi dia ada kayak 17 goal and assist buat Chelsea, jadi 17 goal involvement gitu, 17 apa 18 gue lupa, pokoknya angkanya segituan. Dan lagi-lagi di sini dia jadi pembedanya Chelsea yang membuat Chelsea bisa menang dari Newcastle. Yang memang sih di klasemen Chelsea dan Newcastle mirip-mirip ya, peringkat 10 sama peringkat 11. Tapi ini ya potensi buat musim depan. Cuman gue nggak tahu nih si Pochettino bakal tetap di situ apa enggak. Gue kayaknya nggak ngerti deh. So itu untuk Premier League minggu ini. Nah untuk weekend ini sebenarnya nggak ada banyak ya pertandingannya karena ada FA Cup segala macam. Jadi game week 29 ini pertandingannya cuma ada 4. Lo bisa lihat di layar. Saran gue sih lo nonton FA Cup-nya aja sih. Karena di FA Cup-nya ada MU lawan Liverpool, man. Nih gue sebutin jadwal FA Cup-nya aja, ini lebih bagus. Hari Minggu, jadi Sabtu malam dulu, Sabtu malam jam 12:30 malam ya. Jadi Minggu dini hari itu ada City lawan Newcastle. Kemudian jam 10:30 malam Minggu malamnya itu ada Man United lawan Liverpool. Ini quarter final FA Cup. Jadi saran gue nonton itu aja. Prediksi gue City yang lolos tentu aja, dan Man United Liverpool kayaknya sih seri terus entar replay sih. Kayaknya begitu ya. Tapi gue sih berharap semoga MU menang walaupun rada sulit, kecuali kalau tiba-tiba Højlund bisa main gitu. Tapi ya kita tunggu aja nanti. Oke. Itu dulu untuk Tiang Jauh kali ini. Jangan lupa tungguin juga video Bola Adalah Teman yang lain di akhir pekan ini ya, di menjelang weekend. And jangan lupa share juga ke teman kamu yang juga menganggap bola adalah teman. Share juga ke teman-teman kamu yang suka bola, karena Tiang Jauh ini podcast bola untuk semua. Gak harus ngerti taktik, gak harus ngerti bola, bahkan lu dengerin aja gue ngebahas. Oke, di sini Popokus, and thank you for watching, and I'll see you when I see ya.